Yang masih jomblo. Hah? Penyakit tri. Ya, nanti Tuhan akan pulihkan dia. Apa lagi? Ada teman-teman di sini yang fisiknya sakit? Boleh angkat tangan. Saya serius. Kenapa? Karena nanti saat kita memuji dan menyembah Tuhan, akan ada kuasa. Saya mau sharing dikit gitu ya. Ketika dalam sebuah retret gitu, kebetulan saya melayani di sana. Kita lagi sesinya yang horor-horor, pelepasan puasa gelap. Kira-kira pujian lagunya pakai lagu apa? Worship leader siapa? Ega coba. Kalau misalnya kamu disuruh mimpin gitu ya, buat musir setan gitu. Lagunya apa? Yesus. Oke. Ada lagi? Berhembuslah Roh Kudus. Oke. Haleluya. Teman-teman, apa yang dipakai oleh seorang worship leader waktu itu untuk kasarnya lagu untuk musir roh jahat gitu ya. Dia cuma nyanyi, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dia nyanyi dan semua orang bernyanyi, nggak dipapain, nggak didoain. Tuhan merawat anak-anaknya. Amin. Ada satu lagu gitu ya. Ada satu lagu yang buat saya tuh kalau saya pujian penyembahan dengan lagu itu saya bisa sampai mungkin cengeng banget itu yang kena sih. Lagu anak kecil. Gitu ya, bukan lagu yang KW gitu atau lagu-lagu gitu, enggak, lagu anak kecil. Saya kadang cuma nyanyi gini. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Cuma lagu seperti itu. It's not praise and worship is not something beyond your imaginations. Gila, gue mesti pakai lagu begini. No, just a simple song. Oke, itu openingnya dulu. Nah, hari ini kita belajar mengenai keep calm and praise and worship. Kalau kata David, ini series. David mana? Kok hilang? Oh iya, yang kelihatan terlalu ganteng. Series gitu ya. Yang PD terakhir, yang pertama keep calm and pray, yang Boy Tante Melanie. Sebenarnya yang pertama-tama saya mau jelasin dulu gitu ya. Kenapa sih ada series ini? Gitu ya. Karena waktu terakhir mungkin teman-teman ketinggalan atau tidak dijelaskan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita atau iPad atau iPhone kita. Kita buka dari Injil Matius bab 7. Ayat 24 sampai 27. Oke. Yang biasa nyatet nggak usah nyatet, nanti di belakang ada udah di print gitu ya. Bukan karena saya kerajinan, tapi kita mau sama-sama belajar saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab dia didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Teman-teman, ini ayat dasarnya dulu gitu. Saat kita kenapa seri ini diadakan? Kita mau bangun fondasi rumah kita dulu. Kalau teman-teman yang lagi bangun rumah harus ada slab ya kalau nggak salah. Harus ada slab dulu. Kalau ada slab, ya rumahnya kenapa? Nggak rubuh. Banjir, angin menandakan apa masalah? Saat kita menghadapi masalah, bagaimana perspektif kita terhadap masalah? Apakah kita menyerah pada masalah itu atau kita malah melihat masalah sebagai satu batu lompatan? Dan ini 3 series ini dari mulai berdoa, pujian penyembahan dan baca firman, ini tidak bisa dilepaskan dari satu sama lain. Nggak bisa kita cuma bilang, oh saya mau doa aja, saya nggak mau pujian penyembahan dan saya nggak mau baca firman. Atau kita mau cuma 2 dari 3, paling nggak the majority should be fine. No, it's not like that. Tapi kita belajar bersama-sama
untuk kita bangun untuk kita bisa membangun fondasi kehidupan rohani kita di atas batu. Amin. Oke. Yang terus juga yang itu adalah dasarnya. Keep calm. Pertama saya mikir gitu, keep calm. Biar keren-kerenan aja kali, gitu ya. Kan banyak tuh keep calm and apa gitu ya. Saya juga nggak ngerti itu apaan gitu kan. Nah, tapi saya belajar itu. Waktu saya mempersiapkan firman ini, Tuhan mengingatkan saya, you have to keep calm. You have to keep calm first, then you can pray. You have to keep calm first, and you can praise and worship. And you have to keep calm first, and you can read the Bible. When your state of mind is in panic, you cannot worship. When your state of mind is in panic, you cannot pray, and you cannot read the Bible. Okay? Kita lihat sama-sama lihat Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di sini saya nggak akan bacakan. Di sini adalah ketika Yesus dan para murid sedang pergi ke seberang gitu ya, sedang pergi ke seberang dan ada angin badai dan tofan. Pertanyaannya, angin dan badai tofan apa yang sedang melanda hidup teman-teman dan saya? Setiap kita pasti punya angin dan badai dan tofan sendiri. Ya. Dan apa yang para murid lakukan di situ adalah mereka bingung gitu, mereka panik. Sampai akhirnya mereka bilang, Yesus, Tuhan, kamu gak peduli kalau kita binasa. Dan Yesus tertidur di gurita. Logika saya berkata, kalau ada angin badai taufan, kalau yang pernah ke Israel mungkin tahu perahunya model gimana gitu ya. Bukan perahu yang gede ketutup gitu, atasnya cuma kayak terpal gitu doang. Kalau ada badai taufan, air pasti masuk. Pasti nyiprat, pasti dan segala macam. Nah, sekarang apa yang para murid lakukan? Para murid yang lakukan adalah bingung. Karena ada yang cari ember mungkin, ada yang mencari segala sesuatu untuk bisa mengeluarkan air tersebut. But they forgot bahwa mereka punya Yesus. Padahal mereka baru dengar firman Tuhan. Mereka bukan para murid yang baru dipanggil terus ini, enggak. Tapi mereka sudah mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak mengerti apa yang difirmankan Tuhan. Nah, malam hari ini kita juga belajar untuk tenang. Untuk kita mengingat bahwa Yesus itu punya kontrol dalam hidup kita. Coba katakan ini sama-sama saya. My Jesus akan bantu semua. Hari ini hampir semuanya mau selesai, hampir semuanya beres. 2 minggu lagi buka. Dari mana? Nggak ngerti, tapi tetap belajar. Contoh simple. Saya berdoa gitu ya, masalahnya apa? Saya punya kursi bukan kayak begini, besi 16. Kan banyak tuh. Mau ditaruh di rumah siapa, atau mau dibuang, atau mau diapain. Dibuang saya masih bisa jadi duit gitu kan. Akhirnya saya sama housemate saya kita berdoa, Tuhan, ini mesti gimana nih kursi 16 biji. Nah mungkin taruh di rumah sempit gitu kan. Yang punya rumah bisa di rumah kemarin. Nah terus udah gitu apa yang terjadi? Kita berdoa, besokannya kita pasang iklan di Gumtree itu udah 3 minggu. Biasanya kan kalau pasang iklan di Gumtree udah lama, halamannya paling belakang gitu. Tapi hari itu tiba-tiba ada yang telepon. Saya mau dong ambil 16-16-nya. Harganya pun nggak murah, $600. And I will take it now. Udah nih, ya ambil dong. Terus biasa kita kan banyak maunya gitu kan, banyak kan. Tuhan, terus aku bilang sama teman, itu tuh meja sekalian meja, tanggung meja. 6 biji, lagi bisa dipakai, harus cuman atasnya meja, bukan sama kakinya, atasnya meja doang. Table topnya doang. Gitu kan. Jualnya lebih susah lagi daripada bangku. Udah, akhirnya lumayan. $20 each. Saat kita belajar untuk tenang dulu gitu ya. Saat kita belajar untuk nggak langsung panik. Masalah gue begini, solusinya biasanya cowok-cowok A, B, C, D, E. Itu masalahnya handphonenya jatuh gitu. Masalahnya A, B, C, D, E. Apa yang kita pikirkan? Solusinya A, kita harus begini, kita harus begini. Itu yang terjadi dalam pikiran kita. Dan we are live in a society that make us think like that. Kita hidup di dalam satu zaman di mana kita harus berpikir, solusinya harus cepat.
Kalau ada masalah A harus cepat, masalah B harus cepat, harus begini. Padahal seringkali yang kita butuhkan kita tenang dulu dan kita berdoa. Itu. Nah, apa namanya? Tadi yang saya katakan, my Jesus is bigger than my story. Oke, buat yang jomblo-jomblo gitu ya. Kalau single itu saya percaya itu pilihan. Tapi kalau jomblo saya percaya itu nasib. Kalau jomblo itu nasib. Kenapa? Karena gini, jomblo itu kenapa? Gitu loh. Pertanyaannya kan itu kenapa sih jomblo nasib gitu? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa buat dapet pasangan hidup atau kita cuma ya Tuhan terserah deh, Tuhan kasih syukur, Tuhan udah kasih, ya udah. Tapi kalau orang mau single itu pilihan. Nggak mungkin orang masuk ke Romo gitu ya, nasib gue masuk ke seminari lah, nggak bakal diterima. Percaya ya, gitu kan? Dan kita belajar, kita belajar untuk pujian penyembahan. Oke. Pujian penyembahan kita masuk ke intinya. Ayat yang selalu terkenal gitu ya untuk seorang pemuji dan penyembah, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Oke, saya udah ngomong sama beberapa worship leader dan saya akan ngomong lagi. I have to tell this. Saya harus ngomong ini meskipun banyak orang yang mungkin gak suka, saya gak pusing gitu kan. Kalau saudara nggak ngerti ayat ini, Yohanes 4 ayat 23 dan 24, khususnya buat worship leader dan worshiper, pemain musik, kalian tidak akan bisa mengerti apa itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oke, yang pertama yang saudara harus ini hafalin dulu. Hafalin dulu. Ada beberapa orang di sini yang saya minta gitu ya untuk ngafalin. Nggak tahu udah, saya percaya udah hafal. Saya percaya sudah hafal. Oke, kita baca sama-sama yuk. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Akan tetapi yang akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar 24. Amin. Katakan sama-sama saya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya lagi, menyembah dalam roh dan kebenaran. What does it mean? Apa sih menyembah di dalam roh dan kebenaran? Seringkali kita cuma, oh ya kita baca. Orang mikir, oh menyembah dalam roh, pakai bahasa roh, sandal lama gitu ya. Sandal barunya kapan? Lama mulu. Mungkin yang lamanya belum putus, jadi ya masih sandal lama gitu ya. Nah, apa namanya? Apa sih yang dimaksud menyembah di dalam roh? Apakah kalau orang tidak bisa bahasa roh berarti mereka tidak bisa menyembah di dalam roh? Pertanyaannya seperti itu kan? Lanjut, macam-macam. Yang saya mau katakan di sini adalah hidup kita terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Oke? Tubuh yang kita kelihatan, jiwa itu perasaan kita, roh itu yang tidak kelihatan. Kalau kita menyembah dengan tubuh kita angkat tangan, kita menari, kita tepuk tangan, itu menyembah dengan tubuh. Menyembah dengan soul, dengan jiwa kita adalah saat kita berusaha mendalami suatu lagu. Tapi menyembah di dalam roh, it excels, it's more than that. Menyembah di dalam roh, itu saat roh kita dan roh Tuhan itu bersatu. Yaitu saat kita sama sekali kita udah gak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Karena kita begitu merasakan cinta Tuhan, yang kita bisa rasakan adalah I am loved by God. Kalau teman-teman dan saya kita belum merasakan sampai titik itu, kita belum sungguh-sungguh menyembah di dalam roh. Dan yang pertama, yang kedua, menyembah di dalam kebenaran. Apa sih menyembah di dalam kebenaran? Berapa banyak teman-teman di sini yang tiap hari nggak baca firman? Nggak apa-apa, jujur aja. Yang nggak tiap hari baca firman, saya juga kadang-kadang bolong kok. Saya ngaku gitu kan, ngasih contoh gitu, bukan nyontohin yang nggak benar, tapi belajar kita sama-sama untuk berjuang. Kita harus ngerti kebenaran firman. Kalau teman-teman punya masalah gitu, kita punya masalah. Contoh, balik lagi, anak muda jomblo gitu ya. Tri. Tuh, kenapa dia? Karena dia udah temenan sama saya lama, dia mestinya ngerti gitu. Mana Tri? Ayatnya apa kalau misalnya buat orang-orang jomblo? Tuh, udah punya istri
Kejadian 2 ayat 18. Bunyinya apa? Sebab tidak baiklah seorang pria itu adalah seorang diri saja, maka Tuhan akan jadikan penolong. Hah? Ya seorang manusia. Tidak baiklah seorang manusia adalah seorang diri saja, maka Tuhan akan jadikan penolong. Tapi Tuhan bilang juga, yang jadi penolong siapa? Wanita toh? Jadi yang manusianya siapa? Pria, sama aja. Ngeles. Ngeles gitu. Tapi bener ya, kita harus tahu kebenarannya. Kita harus tahu kebenaran. Saat kita lagi nggak punya duit, ayo, kita lagi Tuhan lagi nggak punya duit. Kadang-kadang saya cuma nyanyi kalau lagi nggak punya duit tuh, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu saya nyanyiin udah bertahun-tahun, dan saat saya nggak punya duit saya masih ingat. Saya tinggal sama Albert, lagi bener-bener nggak punya duit. Akhirnya ada aja tiap hari yang kasih makan gitu kan, makan enak. Kita harus tahu kebenarannya, teman-teman. Kalau kita nggak tahu kebenarannya, gimana kita bisa menyembah di dalam kebenaran? Lagu yang praise yang kedua, All Things New, itu ada ayatnya. He make all things new, itu ada ayatnya. Banyak lagu yang banyak ayat. Dan saat kita ada satu lagu yang buat saya sangat-sangat menyentuh gitu. Buat sangat-sangat saya menyentuh, mengingatkan saya untuk menjadi seorang penyembah. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Teman-teman, sekali lagi, we are born to be worship. We are born to be worship. Beberapa orang banyak yang prefer untuk praise and worship, dan mereka nggak membaca firman. Mereka ngerasa, wah, gue ngerasain hadirat Allah cukup dengan gue pujian penyembahan. Tapi balik lagi yang tadi saya bilang, apakah kalian mengalami kebenaran firman Tuhan? Atau kalian cuma ngerasain, oh enak nih, hadirat Allah enak, damai, sejahtera. Mungkin kalau di PD ada semeriwing gitu ya. Kadang-kadang ada yang kayak kesetrum-setrum gitu. Kalau mau kesetrum mah colokin tangan, colokan listrik nanti kesetrum gitu kan. Gitu. Tapi it's not enough. There are seven elements in worship. Ada 7 hal di dalam worship. Ini yang tercatat Yohanes 4:23-24. Yang pertama, wait upon the Lord. Ayatnya di mana? Yesaya 40:31. Saya minta seorang bacain. Yang jarang untuk ini, yang jarang ngomong kalau misalnya lagi PD gitu. Yesaya 40 ayat 31. Yang udah dapat? Siapa? Boleh? Ayo. Bonfi, udah dapat? Atau Aceng nih? Ceng, udah dapat kan? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. The first element of worship is wait upon the Lord. Kita menunggu Tuhan. Makanya seringkali kalau ada orang gitu ya, buru-buru kayak PW gitu, PW buru-buru aja. Buru-buru udah cuman pemanasan aja, yang penting firmannya yang penting. No. Kita harus belajar untuk menunggu Tuhan. Kita harus belajar menunggu sampai hadirat Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan. Elia belajar hal ini. Waktu dia melarikan diri setelah dia membunuh 400 nabi-nabi Baal. Dia pikir Tuhan ada di Guntur. Dia pikir Tuhan ada di yang macam-macam yang luar biasa. Tapi Tuhan datang pada dia di angin sepoi-sepoi. Saat kita menunggu Tuhan, saat kita sungguh-sungguh menunggu hadirat Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan bukan Allah yang terlambat dalam mengerjakan sesuatu, tapi Dia adalah Allah yang tepat waktu. Saat Tuhan belum menyatakan waktunya di dalam hidup kita, kita tunggu.
sebuah sebuah lagu yang saya juga belajar gitu. Saya belajar untuk menunggu Tuhan. Dan itu bukan satu perkara yang mudah. Tapi penulis lagu ini dia belajar untuk menunggu Tuhan. Dia belajar untuk sungguh-sungguh menantikan Tuhan seperti ayat Yesaya 40 ayat 31. Dia belajar untuk jadi Raja Wali. Kalau teman-teman tahu Raja Wali, saat dia menghadapi badai, dia tidak berusaha untuk menghindari badai itu, malah dia akan terjang badai itu. Kenapa? Dia akan bisa terbang ke tempat yang lebih tinggi. Saat teman-teman di dalam pelayananmu, kalian menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian. Kalau di dalam keluargamu, kamu menghadapi begitu banyak tantangan dan begitu banyak ujian, tunggu Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan waktunya. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your arms and bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Teman-teman, penulis lagu ini, saya lupa kalau Ruben Morgan dari Cek. Tapi dia belajar untuk menunggu Tuhan. Dan ini ada ayatnya juga. Gitu. Yang tadi, Raja Wali ayatnya ada di nyanyian Musa juga di kitab Keluaran. Yang pertama, wait upon the Lord. Yang kedua, Roma 12 ayat yang pertama. We offer our life as a living sacrifice. Kita mempersembahkan diri kita untuk menjadi persembahan yang hidup. Kita bukan hanya mempersembahkan duit kita, harta benda kita, tapi dan bukan cuma hati doang. Seringkali banyak orang berbicara gitu ya, persembahkan hati buat Tuhan. Tubuhnya kemana? Enggak gitu. Firman Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Jadi kalau misalnya kita masih bukan terikat lah. Kalau yang terikat sih yang tingkat parah aja, tingkat ekstrim. Kalau yang ini, yang masih suka lihat gambar porno, yang masih suka lihat ini, yang masih suka lihat itu, yang masih suka ngomongin orang, yang masih suka gosip, yang masih suka macam-macam yang kita lakukan dengan tubuh kita. Apakah kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai sesuatu yang kudus dan yang berkenan? Pertanyaan itu jawab sendiri. Caranya gimana supaya kita bisa kudus, supaya bisa berkenan? Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk sungguh-sungguh kita bisa hidup kudus dan kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Biar ini banyak di dalam keseharian kita berbuat dosa dengan mulut kita berbuat dosa dengan hati kita, dengan pikiran kita. Nah ini kita harus belajar. Kita harus belajar untuk sungguh-sungguh lebih lagi mempersembahkan hidup kita yang kudus. Yang ketiga, saat kita worship, Tuhan akan memberikan kita ketenangan di dalam apapun masalah yang kita hadapi. Katakan sama-sama saya, ketenangan. Satu lagu yang buat saya juga lagu lama, tapi saya percaya teman-teman pasti tahu gitu loh. Lagu ini, it's very a general song. Some people will say, oh, ya ini lagu gereja. Lagunya seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan seterusnya. Teman-teman,
saat kita menyembah, Tuhan akan berikan kita ketenangan. Tuhan akan berikan kita a peace, but not just peace, tapi adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ini teman-teman ada yang pernah ngalamin, saat kita menghadapi masalah, kita berdoa gitu ya, hati ini tenang aja, masalahnya ada, bukan masalahnya nggak ada, masalahnya ada, tapi hati kita tenang, karena Tuhan memberikan kita ketenangan. Matius 11 ayat 23 berkata, datanglah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kita datang sama Tuhan. Yang keempat, menyanyi buat Tuhan. Banyak orang bilang, wah suara saya jelek, fals. Yang di depan lebih fals lagi teman-teman. Kalau saya ini ya, mungkin pujian gitu, pasti dibilang, fals. Iya emang fals. Dari sononya cetakannya begini. Belajar, iya udah belajar, udah bertahun-tahun dari SMP 1 sampai SMA 3 ikut paduan suara tetap aja fals. Ya kan? Itu namanya nasib. Itu namanya nasib gitu ya. Namanya fals gitu. Tapi Tuhan nggak bilang di Yohanes 4, 23, 24 Allah mencari orang-orang yang suaranya bagus. Enggak. Tuhan cari orang-orang yang suaranya kayak siapa yang keren itu, Mariah Carey atau siapalah gitu. Atau di sini mungkin yang paling bagus suaranya Fanny Sutantio gitu kan, nggak nyari gitu kan. Tapi Tuhan cari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu. Dan menyanyi buat Tuhan. Selalu kalau pembicara selalu bilang ini, kalau Santo Agustinus berkata menyanyi kedua kali dari doa. Kita menyanyi, kita berbangga bernyanyi buat Tuhan, atau kita cuma gue gak ngerti lagunya, udah gak mau nyanyi, gak ngerti. Tapi belajar kita untuk mengerti lagu tersebut gitu. Kalau teman-teman tanya, saya ngerti tuh lagu yang representatif Tuhan? Kagak. Suruh ngulangin, gak bisa. Kenapa? Gak ngerti. Gak tahu itu lagu apaan. Israel Houghton. Saya tahu Israel Houghton cuma beberapa lagu doang, kalau yang ini gak tahu. Kita belajar dulu. Ada seorang penulis lagu namanya Don Moen. Waktu itu dia menghadapi begitu banyak masalah. Saya lupa masalahnya apa aja. Saya masih ingat saya nyanyikan ini di dalam sebuah pertemuan VCR tahun 2008. Ya 2008, bulan April. Ada Brian, ada Albert juga, ada Ping Ping, ada Tommy waktu itu. Satu lagu ini benar-benar, dan Don Moen ini menyanyikan dengan luar biasa. Saat dia menghadapi masalah, apa yang dia lakukan? Dia nulis lagu. Dia nggak bilang, Tuhan masalahku terlalu besar. Tuhan kenapa aku udah jadi hamba Tuhan? Masalahnya habis satu lagi, habis satu lagi. Gak habis-habis, percuma gue jadi hamba Tuhan. Percuma gue ikut sel, percuma. Tapi dia menulis sebuah lagu. Dan ketika kita sama-sama bersatu hati, waktu itu tim pujian kita menyanyikan lagu itu, Tuhan banyak jamah orang. Bukan karena kita yang bisa, bukan karena kita suaranya bagus. Sekali lagi saya bilang, suara saya jelek, suara teman-teman yang lain standar gitu ya. Tapi saat kita menyanyi dengan penuh hati, Tuhan jamah. Kata-katanya seperti ini. Lord, you seem so far away, 1,000,000 miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, but I must confess right now, that is hard for me to pray. Because I don't know what to say. Because I don't know what to do. But as you give the grace with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. Kalau Don Moen tidak tahu perkataan firman Tuhan, dia tidak akan bisa tahu
apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Amin. Ada yang hafal Yeremia 29 ayat 11? Kecuali Nova. No offense Pak. Tapi saya mau ajak teman-teman yang lain untuk ngafal ayat itu. Yeremia 29 ayat 11. Apa yang Nabi Yeremia katakan di situ? Dan Tuhan katakan. Dormun tahu ayat ini begitu luar biasa. Pak Albert pasti hafal. Hafal nggak, Pak? Tuhan tidak merancangkan rancangan kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Kalau kita tahu firman itu, kebenaran itu, kita bisa nyanyi. Tapi kalau kita nggak tahu, kita cuma ya udah ya, I will sing, I will praise. There's no power in the song because we don't know the truth. Sing unto the Lord. Humility. Saat kita menyembah Tuhan, apakah kita merasa Tuhan butuh penyembahan kita? Saya akan jawab tidak. Saat kita menyembah, saat kita merendahkan diri, yang butuh adalah kita butuh hadirat Tuhan every single day. Saat saya tidak hidup di dalam hadirat Tuhan, saya akan gampang mudah untuk jatuh dosa A, B, C, D, E sampai Z. Sangat mudah. Tapi saat saya belajar untuk menjadi orang yang humility, saat orang marah-marah sama saya belajar untuk diam. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Saat orang menunjuk-nunjuk kamu salah, saya belajar untuk diam. Dan buat seorang Michael itu sangat sulit. Karena saya a very outspoken person. Kalau saya nggak suka, saya akan ngomong. Tapi Tuhan ajar setiap kita punya humility. Harus punya humility. Kita datang ke hadapan Tuhan, ini aku. Lukaku, masalahku semuanya, Tuhan mau lakukan apa? Terserah. Ayatnya Matius 23 ayat 12. Sini dikatakan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri akan Tuhan rendahkan. Saat teman-teman worship leader, saat teman-teman musician, saat teman-teman worshiper berdiri di depan dan merasa I can do this, the presence of God is not going to be there. If it's there, dia akan menjamah orang-orang yang teman-teman layani dan dia tidak akan menjamah. That's the fact. Kenapa Tuhan bela umatnya dan Tuhan bela firman? Sometimes Tuhan tidak bela orang lain. Yang keenam, intimacy. Intimacy. Saya belajar intimacy ini, waktu saya mikir, aduh ayatnya apa ya Tuhan? Ayatnya apa yang intimacy? Saya berdoa, saya mikir gitu. Akhirnya saya dapatnya ayatnya rada-rada mencengangkan buat saya gitu, karena saya nggak pernah baca kitab ini sebelum. Tuhan bilang sama saya, intimacy, if you want to find intimacy, find it on the Songs of Solomon, Kidung Agung. It's a very powerful kitab, gitu ya. Sangat-sangat luar biasa. Mungkin kalau orang yang nggak ngerti itu, nih kitabnya jorok nih, ngomongnya ini mulu. But no, kalau kita bersama-sama mengerti esensi dari intimacy with God, saat kita membaca Kidung Agung, kita akan melihat inti dari pujian penyembahan. Mempelai wanita, yaitu setiap kita, memuji-muji Allah, dan Tuhan memuji mempelai wanitanya. How awesome is that? Tuhan yang aslinya Tuhan luar biasa muji kita, bro. Gitu ya, muji kita. Dari mana kita? Siapa kita gitu kan? Tapi kalau kita mengerti the essence of intimacy, kita akan bisa merasakan hal tersebut. Kita akan bisa merasakan apa yang Salomo rasakan saat dia menulis Kidung Agung. Yang kenapa begini? Yaudah. Yang terakhir, P-nya, passionate. Kita nggak dari semuanya yang tadi, mulai dari wait upon the Lord. Katakan sama-sama saya, wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Offer our life as a living sacrifice. Offer our life as a living sacrifice. We rest in His presence. We rest in His presence. We sing unto the Lord. We sing unto the Lord. We humble ourselves. We humble ourselves. Intimacy. Intimacy. Dan yang terakhir, passion. Passion.
Kita harus punya passion di dalam apa yang kita lakukan. Di dalam dunia pun orang harus bilang, kamu harus punya passion di dalam apa yang kamu kerjakan, so you can excel. Kamu harus punya passion dalam ini dan itu. Gitu. Dalam worship kita harus punya passion itu God. Kalau kita cuma mau belajar mencintai Tuhan, ayo udah Tuhan, seminggu sekali cukuplah bisa. It's not passion. Kalau kita merasakan, misal sejam aja lama banget, ini romonya lama banget ya ampun. Khotbahnya udah bete, bosan, muter-muter, bikin orang kagak ngerti, ngantuk. Males lah. But a passionate person, when they want to come into the presence of God, they give it all. Mereka memberikan semua. Mereka nggak malu, mereka nggak peduli orangnya mau ngomong apa. Saya seringkali sangat-sangat kagum dengan orang yang sungguh-sungguh dengan tulus hati saat mereka maju komuni, mereka sungguh-sungguh membutuhkan badan, mereka tidur, ada yang berlutut, ada yang ini. Sometimes saya sendiri pun mulai pertamanya ikut-ikutan aja biar ya penghormatan. Tapi lama-lama kita belajar. When we have passion for the Eucharist, for the presence of God, setiap teman-teman terima Ekaristi, it will make a difference in your life. It will make a difference in your life. Saat teman-teman kita cuma Ekaristi, kita cuma ya terima komuni, jalan balik, jalannya ya masih pegang tangan ini mungkin. Tapi yang Tuhan lihat adalah apa yang sebenarnya di dalam hatinya. Are you really passionate about the Eucharist, or you just there because you have to be there? Dari ketujuh ini, setiap kita, kesimpulannya adalah dari setiap kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan di dalam kita Wahyu, apa yang akan kita lakukan pada akhir zaman adalah memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita nggak belajar dari sekarang, kapan kita mau belajar? Saya nggak pernah tahu, saya pulang dari sini tiba-tiba jebret kecelakaan mati atau gimana. We don't know. Tapi saat ini, mungkin firmannya pendek atau panjang atau bosan. Tapi biar saat ini, habis ini, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan seluruh hati kita. Makanya tadi pertama, kenapa saya tanya? Berapa banyak teman-teman yang punya masalah? Kenapa? Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, selalu ada kuasa. Kita buka ayat yang terakhir, Kisah Rasul 16. Kisah Para Rasul 16. Saya bacakan dari ayat yang 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, membelenggu mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya di sini dikatakan mereka dimasukkan ke ruang yang paling dalam, the inner prison, di dalam bahasa Inggrisnya. Kalau di dalam bayangan saya ketika baca ini adalah mereka dimasukkan ke ruang isolasi. Jadi nggak ada siapa-siapa, mereka nggak bisa ini. Kemarin saya baru nonton Prison Break gitu ya, ada ruang isolasi, sama sekali nggak ada apa-apa gitu, cuman kiri kanan depan belakang atas bawah beton. Kenapa mereka ditangkap? Mereka ditangkap karena mereka mengusir setan dari seorang perempuan yang punya roh tenung. Karena pejabat nggak suka, makanya dimasukin penjara. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Teman-teman, kalau di ruang isolasi, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kalau tahanan lain bisa dengar, mereka nyanyinya cuma pelan, atau mereka nyanyi dengan sekuat tenaga mereka. Saya ulangin sekali lagi, kalau misalnya kita di dalam penjara yang seperti tadi yang saya katakan, apakah kalau orang lain bisa mendengarkan kita, apakah mereka bernyanyi dengan sekuat tenaga atau mereka nyanyi cuma pelan-pelan? Oke. Lalu apa yang terjadi saat mereka bernyanyi? Mungkin mereka nyanyi juga saya nggak tahu nyanyi apa. Mungkin mereka cuma nyanyi
haleluya, haleluya, atau Yesus atau apa gitu kan. Tapi apa yang terjadi adalah ayat 26 dikatakan akan terjadi, tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apa yang menjadi belenggu teman-teman? Apa yang menurut teman-teman pintu mana yang tertutup yang menurut teman-teman yang mustahil untuk dibuka saat ini? Tapi saat kita sungguh menyanyikan puji-pujian, saat kita menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan akan rontokan semuanya itu. Amin. 27, ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya melihat pintu-pintu penjara terbuka, yang menghunus pedangnya hendak bunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi tahanannya gak ada yang melarikan diri. Kalau logika kita, bodoh juga. Udah kebuka, lari aja, tanggung, gitu kan? Tanggung. Tapi apa yang tahanan lain rasakan? Saat Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan, mereka ada merasakan damai sejahtera. Meskipun saat itu mereka sedang dipenjara dan terbuka, mereka punya damai sejahtera dan mereka menghadapi apa yang harus mereka hadapi. Masalah teman-teman tidak akan berubah mungkin langsung secara instan. Tetap kita pujian penyembahan besok berubah. Mungkin tidak, mungkin iya. Saya tidak tahu. Tapi satu hal, pujian penyembahan selalu punya kuasa. Pujian penyembahan selalu punya kuasa. Mungkin ada yang mau sharing pujian penyembahan satu orang? Bro Tri aja deh sini deh. Tembak aja lagi. Biar suaranya sama-sama fals, bro. Masih ada yang ingat apa yang Tri sharing kan 2 minggu lalu? Apa yang sendiri juga sudah lupa sharing apa? Yang lu nyanyi. Yang sharing saja lupa gitu ya. Oh iya. Ingat. Coba sharing. Kenapa kamu pilih lagu He Knows My Name? Ngomongnya di mulut tuh sih. Kagak mau pamit ya. Kenapa waktu itu kamu pilih He Knows My Name? Kejadian apa yang membuat kamu pilih lagu itu? Soundman. Ya soundman. Hijau. Belum naikin. Oke. Jadi sebenarnya yang bikin gue mengena banget dengan lagu itu adalah ketika gue sudah selesai Michael. Jadi sebenarnya sesuatu hal yang sering kali gue rasakan itu adalah gue sering merasa bahwa gue tuh sendirian dan gue tuh tidak, ya gue nggak punya apa-apa gitu kan. Gue bingung arah kehidupan gue tuh mau kemana dan segala macamnya gitu. Sebenarnya yang seperti kata Michael gitu ya, ketika kita menyembah dalam roda kebenaran, gue bisa aja cuma nyanyi lagu itu gitu. Jadi lagu itu liriknya bagus banget gitu. He knows my name gitu, he knows my every thought, he sees each tear that falls gitu, and hears me when I call. Terima kasih aja. Tetapi itu semua nggak ada artinya gitu. Kalau kita mau menyebar roh dan kebenaran, kita harus tahu gitu. Sama seperti yang gue jelaskan pas sharing gue waktu itu, what does the words actually mean gitu? Datang dari mana gitu? Seperti yang gue bilang ketika He knows my name, itu ada ayatnya di mana Tuhan bilang bahwa domba-dombanya dibariskan secara urutan nama. That's how personal He knows us gitu. Dan itu tuh benar-benar membuat gue berpikir gitu. Setiap lagu-lagu yang gue nyanyikan selama ini tuh apa artinya gitu. Ketika kita praise and worship, what does it actually mean gitu. Ya apa kita suka nyanyinya karena, oh ya liriknya bagus gitu. But where does it come from gitu. Apa itu dari Alkitab atau enggak? Dan gue juga menyelidiki semua gitu dari verse-nya kan I have maker dulu Lagunya dia. He for my heart gitu. Di ayatnya ada juga gitu bahwa dia melihat kita dan dia menenun kita gitu ya. Terus apa lagi ya?
ada internet aja. Nggak ada, itu nggak punya. Budgetnya nggak ada. Yang ada dulu kerajaan Allah ya. Iya, betul. Sorry nih, soalnya lagunya udah ganti beberapa minggu terakhir. Oh, lagu apa sekarang? Ya. Lagunya apa? Lagu gue sekarang cuma satu soalnya. Nggak apa-apa. Sebenarnya lagunya lama banget gitu ya. Hah? Koneksi Beauty. Sebenarnya sama seperti tadi pada intinya gitu loh. Tapi gue mengambil satu lagu yang benar-benar kayak udah jadul banget gitu. Tapi setiap verse yang gue nyanyiin, gue mengatakan sesuatu gitu loh. I say things over the verses gitu loh. Kita ngomong kayak, misalnya kita nyanyikan kayak ku mau cinta Yesus selamanya. What does it actually mean gitu? We're saying that we want to love Jesus forever. Tetapi ketika sesuatu yang diambil dari kita, apakah kita masih mau cinta Yesus? Ketika kita tidak tahu kita mau kemana, apakah kita masih mau cinta Yesus? Ketika rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan, apakah kita masih mau mencintai Yesus? Ketika kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apa, apakah kita masih mau mencintai Yesus gitu loh. Dan ini diteruskan gitu, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Coba kasih C. Kayak Michael gitu kan ceritanya, C. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dan itu gue nyanyikan terus verse itu, dan gue selalu bilang gitu, Tuhan, ketika aku kehilangan pekerjaanku, aku mau mencintai Engkau. Amin. Ketika rencanaku dan harapanku dan impian-impianku ternyata berbeda dengan rencanamu, aku mau mencintai Engkau. Amin. Ketika aku merasa bahwa aku ini lebih kecil dibanding orang-orang lain, ketika aku merasa bahwa aku ini tidak ada gunanya, ketika semua yang aku punya, semua yang tadinya aku pikir aku punya, semua rencanaku kau ambil dan kau sisakan aku. Ketika yang aku punya, satu-satunya yang aku punya hanyalah Engkau. Aku mau tetap mencintai Engkau selamanya. That's a living example of worship. That's a living example of worship. I can stand here and talk about worship. Tapi apa yang teman-teman dengar dari saudara kita tadi? That's a living example on how we worship God. Mungkin kita nggak ingat yang that 7 elements that I talk about. You don't even understand. Saya minta pemusik maju. Tapi saat kita habis ini kita nyembah Tuhan, you probably doesn't know the song.